Ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Udah kenal lagi Kak, Ya. aku Dian. Ya, cara Aku kenal lagi saya Putri. Ya. Betul Kakak dari prodi mana dulu nih Kak? dari Prodi Pendidikan Fisika. Fisika. Kakak berarti sini udah semester berapa? Semester 3 terakhir. Semester 3. Kalau boleh tahu nih Kak, kita sebelum ke materi yang benar-benar ya Kak, ke prestasi Kakak. Kesibukan Kakak belakangan ini apa nih? Kalau kesibukan sih paling organisasi bersama kuliah. Terus paling ada part time sih paling kerja. Itu paling. Oh, part-time. Iya. Kalau boleh tahu Kakak part-time apa? Jadi staf administrasi gudang di daerah Bekasi sana. Organisasi yang Kakak ikutin di kampus ini apa? Kalau sekarang sih di kampus paling baru KPM aja sih kalau timnya. KPM. Gak ada niatan lain juga selain KPM gitu kan? Lalu mau explore Belum sih, mungkin nanti kalau udah kelar dulu kayak baru mau explore lagi yang lain. kalau boleh tahu kita Kak, KPM itu apa sih Kak? KPM ini organisasi WNJ tingkat UNIF yang bergerak di bidang penelitian sama penalaran. Jadi yang banyak program-programnya emang bikin karya tulis ilmiah gitu. Yang banyak kan jadi anggota-anggotanya biar bisa bikin karya tulis ilmiah. Kenapa Kakak tertarik dengan KPM ini? Awal mulanya nih? Ya awal mula, kalau awal mulanya sebenarnya karena dulu tuh sempat SMA mau ikut kayak KIR gitu, tapi karena dulu KIR di SMA itu kurang aktif, jadi kurang banyak kegiatan, jadi saya juga nggak banyak kegiatan dulu waktu SMA. Akhirnya berhubung di kampus ada yang sama kayak KIR ya kayak ikut aja lagi KPM coba. Oh dulu di SMA ikut apa? Kan bukan KIR. Ya dulu tuh jadi anak rohis sama OSIS. Berarti Kakak bang ya organisasi. Ya lumayan lah. Nih, yang dari kita tahu kan Kakak tuh dapat pendanaan ya dari KPM. Ya, Nah, itu penelitian apa yang Kakak buat di situ? Kalau di PKM saya tuh bikin aplikasi rancang busana. Itu aplikasi buat ngebantu para wirausahawan tentang bikin trik menjahit. Karena ngelihat kita banyak wirausahawan yang tentang busana ini banyak yang nggak ngerti cara ngejahit, cuma ngerti cara nge-resellernya doang. Jadi cuma sekedar tahu apa ada baju bisa dijual, tapi nggak ngerti pola dan segala macamnya. Jadi aplikasi itu berfungsi di mana Kak? Nah, aplikasi kami ini berbasis virtual reality, jadi bisa pakai VR gitu untuk aplikasinya. Meskipun nanti juga ada video tanpa VR juga, dan juga ada materi secara modul. Nanti dari orang-orang memakai bisa langsung di-download di Google Play Store aja. Namanya The Designer. Itu bisa di Google Play Store secara gratis dan tinggal masukin akun aja sih. Nggak terlalu rumit kok, hampir simple untuk aplikasinya. Jadi udah ada di Play Store Ya, sekarang nggak? sudah ada. Programnya kan tadi tentang tata busana gitu ya. Nah, itu tuh secara berkelompok terus nanti dipresentasikan atau bagaimana Kak untuk mensosialisasikannya nih? Itu kan harus tahu. Ya itu berkelompok, saya berlima. Itu terdiri dari orang-orang yang emang seorganisasi juga sama saya karena mempunyai pikiran yang sama. Terus untuk itu ada presentasi sebenarnya, ada kayak presentasi internal sama eksternal. Terakhir itu kita udah sampai yang eksternal itu PKP 2 kemarin awal September. Itu lumayan banyak, itu presentasinya ada sekitar 3.000 orang saya lupa. Ada sekitar 3.000-an. Lalu sekarang lanjut mau ke Pimnasnya untuk yang tahap akhirnya nanti di akhir bulan November. Berarti gimana nih cara Kakak bagi waktu antara organisasi dan kuliah? Itu kalau menurut versi Kakak nih. Ya kalau ditanya tentang bagi waktu, Iya. sebenarnya saya lebih kayak kalau emang saat kuliah saya mikir emang kuliah aja, kalau emang udah jadwal kuliah kan nggak mungkin bisa dirubah gitu selama semester. Jadi saya lebih kayak ya waktu yang emang lagi nggak ada jadwal kuliahnya atau lagi nggak ada jadwal kerja, ya saya bikin organisasi dulu aja. Karena tadi juga part time ya, kuliah, part time, organisasi Iya. itu bagaimana Kak? Part time gitu loh. Ya itu sama sebenarnya kayak kadang alhamdulillahnya gitu kalau di part time saya itu masih bisa sesuai sama kuliah. Jadi setiap mau semester tuh saya bisa ngirim RS saya ke kantor buat ngejadwalin saya biar nggak bentrok sama jadwal kuliah. Dan ya paling seminggu itu saya dapat 3 sampai 4 hari sih kerjanya. Jadi sisanya kayak 3 hari selama seminggu yang sibuk di organisasi aja. Di kantor kamu ya, Ya, alhamdulillahnya. Nih
Kalau boleh tahu yang ini kak, bronze yang medal tadi itu Beyond International itu apa sih kak? Yang Universitas Dian Nuswantoro. Ya itu salah satu konferensi ini internasional itu sebenarnya kayak lomba KTI, tapi dia tujuan utamanya bukan nyari yang terbaik, tapi emang tugasnya buat aplikasi gitu, buat kasih tahu ke orang-orang kalau kita punya KTI ini loh, jadi biar banyak orang lebih banyak tahu aja. Jadi kakak tergabung dalam itu Ya alhamdulillah waktu itu saya sama timnya ikut lomba itu. dan masuk Ya alhamdulillah dapat Wah, bronze. keren. Kakak kan tadi dari prodi fisika ya. Iya. Nah, sebagai mahasiswa nih pasti ada suka dukanya gitu ya di program studi tersebut. Betul. Apa sih kak suka dukanya di program studi fisika gitu? Ya suka dukanya. Pertama fisika emang awalnya emang salah satu apa ya, mata pelajaran emang saya suka dari SMA gitu, dan pas awal masuk kuliah tuh masih seneng-seneng, tapi pas sudah mulai kesini kayak wah mulai eksplor lebih dalam tentang fisika tuh mulai rumit gitu, mulai banyak yang susahnya itu mulai jadi kayak dukanya juga gitu, capeknya gitu selama kuliah karena emang belajar hal baru lagi kan, harus nyesuaiin lagi, pas lebih banyak buka buku lagi belajar gitu. Kalau boleh tahu nih kak, kan kita ya kak udah belajar juga nih tentang yang PKM sekolah PKM ini kak. Dan menurut saya itu lumayan rumit. Kenapa kakak bisa tertarik sih kak? Itu jujur rumit loh kak. Ya betul, emang proses juga panjang sih. Kenapa tertarik? Pertama tuh apa ya, ada hal yang emang diraih sih pertama, karena emang pengen nyoba, karena itu kan juga salah satu apa kegiatan yang bergengsi, jadi pengen ikut aja nyoba gitu sama kampus-kampus luar gitu. Dan kenapa kira terpikirkan untuk bikin apa program apa bikin aplikasi ini, karena emang dulu kita karena berhubung dekat sama ini sih Pasar Senanggiri, kalian ngelihat ke sana sempat ngecek banyak emang oke ini kurang nih, perlu dibantu, akhirnya mencoba untuk bikin aplikasi ini. Melihat juga pengguna handphone di sini kan udah lumayan banyak ya, apa kurang Jakarta juga udah banyak orang bisa bikin handphone. Jadi ya terus setelah sama teman-teman akhirnya mau bikin aplikasi ini. Nah, pengalaman menarik apa selama kakak terjun ke organisasi ini yang menurut kakak, wah ini jadi terkesan banget gitu loh? Berkesannya pertama karena ini programnya panjang ya, jadi benar-benar ngerasain apa ya, ngatur waktu sama mati ego gitu, karena dari kita berlima, kan saya berlima, satu tim itu emang sibuk semua dan punya apa urusannya masing-masing. Dia belajar untuk gimana bisa maksain ngeluangin waktu buat kerjaan ini, belajar untuk bisa mau diskusi tenangin diri gitu kalau lagi ini. Kalau sama kadang masih kayak berantemnya gitu, karena meskipun udah kenal tapi kadang gara-gara program ini ya kira ada distrak berantem, akhirnya itu belajar ngendalin ego sih sebenarnya yang asik kayak gitu, karena saya baru nggak gitu sepanjang saya dulu sekolah juga belajar sudah tentang ngendalin ego saya nggak ngerti, karena praktek itu baru sekarang kalau emang ternyata sepenting itu bisa ngendalin ego. Jadi pas kayak ada lolos ini tuh kayak wah gitu ya kak, mengalahkan semuanya. Betul. Gitu kan, ego berantemnya. Betul. Jadi makin gimana gitu ya, jadi enak juga ya teman-teman. Boleh tahu kelompok kakak ini dari fisika juga atau dari prodi lain? Ada prodi lain. Itu ada dari teknik pendidikan 2 orang, lalu ada yang dari tata busana, salah satu lagi dari pengabdian masyarakat. Jadi kan tadi kan beda-beda prodi nih, itu tuh ada nggak sih kak perannya gitu, atau ada yang presentasikan, ada yang kayak ketua gitu? Iya ada. Kayak di kami itu ada ketuanya. Tapi kalau presentasi kan itu kita pasti bareng-bareng ya, karena itu nanti ada acaranya pasti harus presentasi bersama. Kalau pembagiannya paling ada yang tugasnya kayak ngedesain aplikasi, ada yang tugasnya ngambil coba, atau ada yang tugasnya nge-manage keuangan atau yang ngatur penulisan. Kayak gitu sih paling pembagian tugasnya. Boleh diminum dulu kak, kita santai podcastnya ya. Tadi kan kakak kan ikut organisasi juga sama kegiatan PKI juga. Tadi kan kita udah ngomongin kelebihan, kekurangan serta kendala gitu ya kak. Apa aja sih kak manfaat dari PKI itu sendiri atau ada tantangan kakak? Ya. Pertama
karena ini alhamdulillah berarti didukung sama UNJ juga ya untuk kegiatan PKM ini. Jadi banyak kayak pelatihan presentasi sih, kayak public speaking, kayak belajar juga tentang apa bikin penulisan juga selama di PKM, dan juga paling sih ini sih kayak belajar kayak dari itu presentasi dan apa penulisan dan hal lainnya sih, kayak bikin pengujiannya juga diajarin dari UNJ sih. Alhamdulillah itu didukung sama UNJ, disediakan fasilitas dan pelatihannya juga sih. Jadi kampus itu mendukung apa yang kakak dapat selama Ya alhamdulillah itu dari UNJ. Nanya apalagi ya, mungkin kayak udah banyak yang kita tanya kak. Mungkin pesan dulu deh kak buat anak dosen mahasiswa baru nih yang pengen terjun ke PKM tapi ragu, susah gini gitu. Apa sih kak gitu kayak motivasinya nih? Motivasinya gini, karena ini salah satu program yang bergengsi ya pasti. Karena juga kalau misalkan ikut Pimnas dan insya Allah bisa menang juara satu, salah satu yang didapat itu bisa bebas skripsi. Itu juga salah satu yang ya incaran tim saya juga sih gitu, pengen bisa bebas skripsi juga. Dan kalau ditanya motivasi, ini tuh hal yang luar biasa gitu, karena kesempatan yang hebat gitu untuk teman-teman atau mahasiswa baru yang ingin coba kecimpung dalam penelitian, karena ini benar-benar teman-teman dibantu gitu. Dan orang-orang yang mau belajar tentang bikin produk atau kegiatan program kayak gini tuh ada kesempatan untuk ngasah skill sih sebenarnya di tempatnya, dan juga banyak, jadi lebih banyak pengalaman. Dan kalau misalkan teman-teman takut nih, bisa dipersiapkan dulu aja idenya gitu, masalah nanti penulisan atau bagaimana, insya Allah pasti dari UNJ pasti bakal dibantu, pasti ada timnya juga dari UNJ. Gak selama kita ngelakuin apa-apa gitu sendiri Ya, pasti kan ada bantuan. Cut dulu deh guys, cut dulu guys. Udah di cut belum? Udah. Kita kan udah ngomongin PKM, organisasi gitu ya. Kayak ada satu kelupaan deh kak. Apa sih yang pertama kali membuat kakak tuh tertarik gitu loh sama bidang karya itu? Apa gitu pertama kali saya pengen ini? Pertama kali Lintas. pertama sih kayak karena pertama kan masuk organisasi KBM ini emang bergerak di bidang penelitian. Ngelihat orang-orang tuh kayak enak nih, mereka punya karya tulis ilmiah sendiri gitu, bisa dipakai lomba sana sini. Dulu tuh pertama kali ikut lomba itu masih ikut sama cutting gitu, pakai punya cutting, akhirnya diajak. Saya kira kayaknya pengen nyoba bikin gitu, akhirnya terbesit bikin karya tulis sendiri. Baru akhirnya ya udahlah, kayak emang iri aja sih kayak ngeliat orang-orang bisa Iya kakak punya, terinspirasi ya, gitu dari orang lain. terinspirasi lihat orang lain sebenarnya. Irinya iri yang membangun, Iya, iri iya. yang membangun. Ini kan kakak juga ketua UAB ya kak ya? Ya. Itu gimana tuh kak? Jadi Itu ketuanya? salah satu program kerja dari KPM itu buat regenerasi, itu udah dilaksanakan sebenarnya itu dari awal September sampai dari awal Oktober sampai kemarin di awal November. Itu kegiatan regenerasi, jadi ada sekitar 1 bulan lebih. Itu ada kayak pelatihan buat pesertanya, buat sebelum masuk jadi anggota resmi KPM itu nanti ada pelatihannya dulu. Dan mereka disitu bikin percobaan penelitian sederhana dan belajar nulis juga sebenarnya, bikin karya tulis ilmiah. Jadi emang untuk pengenalan ke maba atau peserta baru itu untuk ini loh penelitian, nggak hanya tentang sains atau teknologi, tapi ada kayak sosial, ekonomi, dan bangsa dan lain-lain. Mungkin yang kita kenal tuh penelitian tuh lebih ke sains daripada ke sosial gitu. Kita mau kenalin kalau penelitian tuh ada sains sama sosial. Nah kalau betul kepanjangan OAB itu apa sih kak? Kalau kepanjangan OAB itu orientasi anggota baru. Oh, berarti buat yang ini apa kan juga ya kak? Iya, buat nah. Berarti kakak yang benar-benar ini niatin semuanya anak-anak. Ya betul, ambil emang dia mana ini itu dari organisasi megang OAB ini. Nah, sebagai ketua pelaksana nih kak, berat banget ketua gitu ya. Ada nggak sih suka dukanya jadi ketua pelaksana OAB gitu? Banyak sih sebenarnya, karena ini kan programnya panjang gitu, karena belajar dari awal gitu, bikin pelatihan, karena ini juga program pertama saya megang gitu di bidang regenerasi, jadi juga banyak belajar juga. Jadi kayak mulai sering ngobrol sama orang, sama cutting itu bikin acara OAB ini, karena dan
Tahun ini juga pertama kali OB dilaksanain offline lagi karena 2 tahun lalu kan online. Jadi banyak persiapannya, banyak strike juga, banyak ya debat-debatnya juga sama orang. Kayak harus nyesuaiin sama panitia, sama jadwal, dan biar nggak gimana caranya biar para peserta ini juga nggak bentrok gitu sama kegiatan lain kan. Kadang tuh jadwal kita selalu bentrok sama misalnya PKM gitu, pelatihan pimpinan mahasiswa. Tapi makanya kita usahakan gimana biar nggak bentrok, dan kita benar-benar ngebantu mikir gitu, ngebantu para peserta ini biar bisa mudah untuk masuk ke KPM-nya. Nih kan kakak sebagai ketua pelaksanaan nih kak, itu anggota kakak ada yang macem-macem dong, dari wataknya, kriterianya gitu kan. Gimana sih nih kakak cara menyatukan mereka gitu loh, agar menjadi satu visi gitu loh, satu tujuannya sama? Biar satu visi. Biasanya sih yang selalu saya lakukan biasanya diajak ngobrol sih pasti. Saya pasti lebih sering ngajak ngobrol orang gitu kalau misalkan ada masalah kayak gitu. Coba didiskusikan secara individu dulu. Kalau misalkan itu berkaitan sama kelompok, coba satu-satu orang dulu diajak ngobrol. Baru misalkan udah agak tenang, baru kita coba ngobrol secara kelompok gitu. Baru nyatuin persepsi sama persepsi gitu, biar bisa satu tujuan nih, biar jalannya nggak kemana-mana, bicara. Komunikasi itu kan kunci keberhasilan ya dalam organisasi ya. Betul. Terus sebelum kita tutup ya kak, ini sekarang pesannya buat semua mahasiswa baru nih kak, yang mungkin mau terjun ke dunia kuliah, tapi dia juga mau kerja dan mau ikut organisasi juga, mau melakukan pendidikan. Nah, gimana sih kak? Motivasi buat yang mahasiswa baru ya. Apa yang saya bilang ya? Tetap semangat gitu, pede, nggak usah terlalu minder atau takut atau ragu gitu ketika ikut kegiatan atau organisasi atau bahkan kuliah, bahkan sambil kerja. Coba aja tetap ikut organisasi, karena menurut saya kuliah itu tempat paling baik itu untuk mengembangkan diri, karena benar ini kan awal untuk bebas gitu loh. Kamu nggak terlalu terikat dengan instansi dan kebebasan sama universitas berkembang. Jadi saya sarankan ikut organisasi lah, apapun organisasinya saya pikir tetap baik gitu. Karena semua organisasi sudah bertujuan gitu. Kalau ikut organisasi pasti orang punya tujuan yang baiknya gitu. Entah apapun tujuannya pasti ada hal baiknya. Jadi tetap ikut aja organisasi, nggak usah takut nanti kuliah gimana kayak gimana. Insya Allah pasti ketemu kok orang-orang yang bakal ngebantu kuliah kamu juga di organisasi. Jadi jangan takut coba ya kak, Ya, cari jalan aja ya kak. Betul. Mungkin udah cukup kali ya kak. Nah ini karaku ini keren nih teman, jadi yang mau ikut ke sekolah PKM bisa diikutin ya kak. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Terima kasih ya kak. Terima kasih juga ya. Dadah. Assalamualaikum kak. Kak, kenalin dulu, aku Dian. Dian di kak. Paling kecil ya? Iya. Kakak udah dari Saya semester 3. semester 3. Iya. Kelas 1. Kira hari ini saya dapat dari Anissa Widian. Iya. Assalamualaikum kak. Kak, kenalin dulu, aku Dian. Dian di kak. Paling kecil ya? Iya. Kakak udah dari Saya semester 3. semester 3. Iya. Kelas 1. Kira hari ini saya dapat dari Anissa Widian. Iya. Anissa Widian juga dapat apa atau teman? Teman ya KPM gitu organisasi. Kakak pernah tadi? Halo. Ya Allah, Dek. Lagi rekaman, Dek. Dek, cabut dulu. Dek. Tolong, Dek. Ntar dulu, Kak. Allahu Akbar. Dek, cabut dulu. Ada bocah tadi lewat. Pusing aja kek. Banget, Dek. Pusing aja. Assalamualaikum, Kak. Kak, kenalin dulu, aku Dian.
Saya semester 3. Semester 3. Iya. Kelas 1. Kira ada ini saya dapat dari Anissa Widya namanya. Iya. Dah. Kita kan udah ngomongin PKM, organisasi gitu ya. Kayak ada satu kelupaan deh kak. Apa sih yang pertama kali membuat kakak tuh tertarik gitu loh sama bidang karir itu? Apa gitu pertama kali saya pengen ini. Pertama kali Lintas. pertama sih kayak karena pertama kan masuk organisasi KBM ini emang bergerak di bidang penelitian. Ngelihat orang-orang tuh kayak enak nih mereka punya karya tulis ilmiah sendiri gitu, bisa dipakai lomba sana sini. Dulu tuh pertama kali ikut lomba itu masih ikut sama cutting gitu, pakai punya cutting, akhirnya diajak. Saya kira kayaknya pengen nyoba bikin gitu, akhirnya terbesit bikin karya tulis sendiri. Baru akhirnya ya udahlah, kayak emang iri aja sih kayak ngeliat orang-orang bisa Ya kakak punya terinspirasi gitu dari orang lain. terinspirasi lihat orang lain sebenarnya. Irinya iri yang membangun Iya, akhirnya iya. membangun. Ini kan kakak juga ketua OAB ya kak ya? Ya. Itu gimana tuh kak? Jadi Itu ketuanya? salah satu program kerja dari KPM itu buat regenerasi, itu udah dilaksanakan sebenarnya itu dari awal September sampai dari awal Oktober sampai kemarin di awal November. Itu kegiatan regenerasi, jadi ada sekitar 1 bulan lebih. Itu ada kayak pelatihan buat pesertanya, buat sebelum masuk jadi anggota resmi KPM itu nanti ada pelatihannya dulu. Dan mereka di situ bikin percobaan penelitian sederhana dan belajar nulis juga sebenarnya, bikin karya tulis ilmiah. Jadi emang untuk pengenalan ke maba atau peserta baru tuh untuk ini loh penelitian, nggak hanya tentang sains atau teknologi, tapi ada kayak sosial, ekonomi dan bahasa dan lain-lain. Mungkin yang kita kenal tuh penelitian tuh lebih ke sains daripada ke sosial gitu. Kita mau kenalin kalau penelitian tuh ada sains sama sosial. Nah kalau betul kepanjangan OAB itu apa sih kak? Kalau kepanjangan OAB itu orientasi anggota baru. Oh, berarti buat yang ini apa kan ya kak? Iya, buat nah. Berarti kakak yang benar-benar ketuanya nih yang semuanya apa? Ya, betul. Saya ambil emang zaman ini itu dari organisasi megang OAB ini. Nah, sebagai ketua pelaksana nih kak, berat banget ketua gitu ya. Ada nggak sih suka dukanya jadi ketua pelaksana OAB gitu? Banyak sih sebenarnya karena ini kan programnya panjang gitu, karena belajar dari awal gitu, bikin pelatihan karena ini juga program pertama saya megang gitu di bidang regenerasi, jadi juga banyak belajar juga. Jadi kayak mulai sering ngobrol sama orang, sama cutting itu bikin acara OAB ini karena dan tahun ini juga pertama kali OAB dilaksanain offline lagi karena 2 tahun lalu kan online. Jadi banyak persiapannya, banyak streknya juga, banyak ya debat-debatnya juga sama orang. Kayak harus nyesuaiin sama panitia, sama jadwal, dan biar nggak gimana caranya biar para peserta ini juga nggak bentrok gitu sama kegiatan lain kan. Kadang tuh jadwal kita selalu bentrok sama misalnya PKM gitu, pelatihan pimpinan mahasiswa. Tapi makanya kita usahakan gimana biar nggak bentrok, dan kita benar-benar ngebantu para peserta ini biar bisa mudah untuk masuk ke KPM-nya. Nih kan kakak sebagai ketua pelaksana nih kan, itu anggota kakak ada yang macem-macem dong, dari wataknya, kriterianya gitu kan. Gimana sih nih kakak cara menyatukan mereka gitu loh, agar menjadi satu visi gitu loh, satu tujuannya sama? Biar satu visi. Biasanya sih yang selalu saya lakukan biasanya diajak ngobrol sih pasti. Saya pasti lebih sering
ngajak ngobrol orang gitu kalau misalkan ada masalah kayak gitu. Coba didiskusikan secara individu dulu. Kalau misalkan itu berkaitan sama kelompok, coba satu-satu orang dulu diajak ngobrol. Baru misalkan udah agak tenang, baru kita coba ngobrol secara kelompok gitu. Baru nyatuin persepsi sama persepsi gitu biar bisa satu tujuan nih, biar jalannya nggak kemana-mana, Berarti komunikasi itu kan kunci keberhasilan ya dalam Betul. organisasi ya. Betul. Terakhir sebelum kita tutup ya kak, ini sekarang pesannya buat semua mahasiswa baru nih kak, yang mungkin mau terjun ke dunia kuliah, tapi dia juga mau kerja dan mau ikut organisasi juga, mau melakukan pendidikan. Nah, gimana sih kak? Motivasi yang Motivasi buat yang mahasiswa baru ya. Apa ya saya bilang ya, tetap semangat gitu, pede, nggak usah terlalu minder atau takut atau ragu gitu ketika ikut kegiatan atau organisasi atau bahkan kuliah, bahkan sambil kerja. Coba aja tetap ikut organisasi, karena menurut saya kuliah itu tempat paling baik itu untuk mengembangkan diri, karena benar ini kan awal untuk hidup bebas gitu loh. Kamu nggak terlalu terikat dengan instansi dan diberi kebebasan sama universitas berkembang. Jadi saya sarankan ikut organisasi lah, apapun organisasinya saya pikir tetap baik gitu. Karena semua organisasi kita bertujuan gitu. Kalau ikut organisasi pasti orang punya tujuan yang baiknya gitu. Entah apapun tujuannya pasti ada hal baiknya. Jadi tetap ikut aja organisasi, nggak usah takut nanti kuliah gimana kayak gimana. Insya Allah pasti ketemu kok orang-orang yang bakal ngebantu kuliah kamu juga di organisasi. jadi jangan takut coba ya kak, Ya, jangan betul. jalan juga ya kan. Betul. Mungkin udah cukup ya kak, dan Karaku ini keren nih teman, jadi yang mau ikut ke sekolah PKN bisa diikutin ya kak. Terima kasih ya Ya, kak, sama-sama. terima kasih ya kak. Terima kasih juga ya.